Saya kabur wes saya. Oh kabur. Dia sempat natap Mas enggak? Saya yang menatap dia itu ngadepnya ke sana Mas, membelakangi saya. Ngadepnya. Walah. Tapi bolong di sini. Bolong Mas. Belatungnya itu kayak Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia katanya ketika mancing pada malam hari diganggu oleh makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Halo, dengan Mas siapa? Mas Danu. Dengan Mas Danu. Mas Danu memang suka mancing malam itu. Hobi saya, hobi mancing malam gitu. Oh, Soalnya memang kalau hobi. siang itu panas kan. Ya. Hobi mancing malam sambil refreshing gitu lah. Setiap malam itu mancing? Enggak ya? Kadang seminggu sekali gitu. Itu mancing di mana, Mas? Di sungai. Oh, di Kalau mancing sungai. itu ya. Kadang di tambak gitu. Itu bagaimana kita awalnya, Mas, ketika bertemu dengan sosok makhluk halus itu, Mas? Itu kejadiannya 1 minggu yang lalu. Iya. Saya itu jam 9 keluar dari rumah pergi mancing sendirian saya. Iya. Habis itu sampai di sungai saya duduk mancing kok nggak dapat gitu. Habis gitu saya pindah ke selatan. Ketika itu Mas mancing dengan siapa? Berdua? Sendirian ya? Jam berapa ketika itu Mas mancing, Mas? Jam 9 saya berangkat dari rumah. Jam 9. Jam 9 habis di sungai Iya. saya mancing, lama-lama kok nggak ada ikan gitu. Jadi saya pindah ke selatan. Di selatan itu ada tempatnya kayak keramat gitu. Keramat. Agak ada pohon gedenya itu. Nah, saya coba mancing di situ. Di pohon itu ada aliran sungainya mungkin. Iya ada, tapi agak kecil. Ya, saya coba mancing di situ. Iya. Nah, setelah itu saya mancing. Tiba-tiba ada yang dari belakang bertanya, dapat ikan? Saya bingung loh. Kok nggak ada orang gitu? Siapa yang tanya tadi? Di balik pohon apa di mana? Di belakang saya. Saya bingung loh. Kemana gitu? Iya. Saya lanjut mancing saya anggan. Habis itu ada suara lagi, tanya lagi. Banyak dapat ikan. Nah, saya tolak-tolak, kok nggak ada gini saya. Iya. Habis itu tak sama saya. Ya nggak ada, masih belum dapat gini saya. Sudah lama. Mana orangnya yang tanya? Nggak ada suara tapi nggak ada orangnya. Ya. Nggak ada orangnya. Terus itu saya lanjut mancing. Tiba-tiba kayak ada yang melempar batu gitu. Di arah mana tuh? Di selatan saya, di pohon bambuan gitu. Saya cek bawa senter saya, gak ada orangnya. Siapa ini yang lempar ini saya ya? Gak ada Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Saya balik mancing lagi. Habis itu kayak ada putih-putih lewat gini di depan saya itu. Saya panik saya. Iya. Kabur saya ke selatan. Pancing ditinggal sama saya. Habis itu saya ketemu sama orang mancing juga, tapi ada temannya itu. Jarak dengan Mas mancing itu jauh apa tidak? Agak jauh. Oh, agak jauh ya. Jadi setelah bertemu orang itu saya cerita saya diganggu makhluk gini. Terus saya minta antar ambil pancing saya. Niatnya sudah mau pulang saya, tapi di perjalanan saya masih dihadang. Dihadang oleh? Sosoknya itu hitam, gede. Hitam. Kayak itu di depan Masnya itu? Iya di depan. Saya kan bawa sepeda itu. Bawa sepeda? Iya. Kayak ada bulu-bulunya gitu. Walah.
Nah terus saya bilang, apa tujuanmu ngadang saya gini saya. Terus di situ gak ada respon. Saya takut saya apa itu. Dan ketika itu ketika pulang gitu ya. Iya mau pulang wes. Mau pulang. Soalnya itu diganggu itu wes. Teman apa ya orang yang diajak Mas ini kemana? Saya pamitan dulu, saya pulang dulu wes gini saya. Saya gak enak firasat saya gak enak gitu. Saya pulang habis antangan 2 kiloan dari sungai itu. Iya. Diadang itu wes sama makhluk itu. Di jalan pas itu. Iya pas di tengah jalan. Saya, itu apa mukanya jelas mukanya, matanya ya merah gitu. Matanya merah. Pas giginya seperti ada taringnya itu. Ketika Mas melihat itu, apa yang Mas lakukan? Saya kabur saya. Kabur Ya, bagaimana? sepeda saya ditinggal. Ditinggal itu. Iya. Setelah sepeda itu saya tinggal lari, saya mencari rumah teman saya, pergi ke rumah teman saya. Nah, lalu saya minta antar itu ambil sepeda itu. Jarak Reda itu dengan rumah Mas jauh tidak? Agak jauh. Oh, agak jauh lumayan Ya, jauh. saya kabur itu jauh ke rumah teman itu. Saya terus itu saya minta antar ambil sepeda. Sepeda saya itu dihidupin gak hidup. Gak hidup. Iya. Padahal sepeda itu enak sebelumnya. Terus apa yang Mas lakukan ketika gak hidup itu? Jadi apa namanya itu? Didorong. Iya didorong sama teman saya sama saya didorong terus habis nyampe di tempat yang agak Agak terang. agak terang tak cek bensinnya penuh. Businya itu masih hidup. Saya cek loh, kenapa ini sepeda nih saya. Habis itu dicoba dihidupin lagi. Langsung hidup. Dicoba di mana itu? Di bengkel apa di mana? Enggak di itu setelah dicek itu dicoba dihidupin sama saya langsung hidup itu. Ya saya jadi merinding. Karena aneh ya Mas. Aneh. Merinding saya. Habis itu saya ayo pulang ini ke teman saya. Pulang diantar ke rumah saya. Habis nyampe rumah saya mandi kan Mas. Sekitaran jam 12 gitu ya. Mandi. Terus itu langsung tidur saya. Tidur itu langsung Mas. Datang ke mimpi itu yang tadi itu. Katanya saya pernah buat salah katanya. Saya nggak ngerti kan Mas. Sosok yang hitam itu. Iya yang hitam yang tadi hadang saya itu. Katanya saya punya salah. Salah gimana Mas? Kan itu biasanya kalau di Jawa kan di embung-embung itu ada sesajen gitu Mas. Ya. Itu kena sama saya. Kena apa? Tendang. Nak tendang. Iya. Ketika itu Mas mau ngapain ke sana? Jalan mancing itu. Sesajen itu nggak kelihatan kan Gelap ya. Gelap. Iya. Kena tendang sama saya. Gak sengaja. Iya gak sengaja. Jadi yang punya sana itu marah mungkin. Iya mungkin kemungkinan Mas. Datang ke mimpi Mas itu. Datang ke mimpi saya. Datang ke mimpi saya itu bilangnya kamu punya salah kamu. Setelah itu keesokan paginya itu Mas ya, badan saya itu jadi kaku semua. Setelah mimpi itu. Iya setelah mimpi itu. Terus saya ajak bapak saya untuk pergi ke orang pintar gitu Mas. Di dekat rumah Mas apa gimana? Ya agak jauh. Agak jauh ya. Pergi ke dukun dan ke Iya. Tanyalah ini kenapa saya gini. Kok badan saya kok kaku semua gitu. Katanya minta ganti rugi sejajen yang itu tadi makhluk itu. Iya. Minta sejajen katanya. Nah habis itu nyampe rumah langsung dibikinin sesajen itu lalu ditaruh di Taruh di mana? itu yang tadi kena tendang sama saya tuh sesajen itu. Nah saya bawa ke Menyan terus apa namanya itu dibakar kemenyan itu. Iya. Didoain langsung enak badan Langsung enak. Iya. Jadi ketika sudah selesai dibakar sudah enak. Sudah fresh lagi badan itu. Terus gak datang lagi ke mimpi itu gak datang ke mimpi saya gak ganggu Itu sesajen ditaruh di pinggir jalan apa ditaruh di pohon apa gimana itu? Di tengah jalan kan biasanya ada pertigaan itu ya, ditaruh di tengah-tengah itu. Oh ya wajar kan ditendang kan wajar kan? Iya. Tak kira taruh di pohon di atas tembok apa gimana gitu. Bukan itu ada di tengah jalan itu. Sesajinya itu. Keadaan gelap gitu. Iya. Kena tendang sama saya.
Terus itu minta ganti rugi gitu. Nah keesokan itu setelah saya badan enak, pergi mancing lagi saya habis maghrib saya. Itu ke Tambak Selatan. Jauh dengan rumah Mas. Jauh. Bersama Bawa teman siapa? saya. Oh, bersama teman. Bawa teman, tapi jarak saya sama teman itu agak jauh mancingnya. Terus itu mancing wis ya. Kalau mancing malam itu enak lah Mas. Enak. Kalau siang itu panas Mas. Kalau malam itu enak. Ya, kalau malam itu kan tidak kelihatan. Kalau apa umpan itu dimakan ikan kan tidak kelihatan. Ada anu itu Mas, apa namanya itu? Kambangan itu loh. Ada itunya. Jadi kalau ikan makan itu tenggelam dia. Yang mengambang itu. Iya, yang mengambang itu. Nah, setelah mancing itu ditambah itu sekitaran 1 jaman. Dapat ikan lumayan. Iya. Terus itu kok ada kakek tua bungkuk Mas. Di mana itu Mas? Lewat di belakang saya. Amit permisi sama saya. Permisi gitu. Ya gini sama saya ya. Mau kemana kek? Gini saya. Gak nyaut itu. Gak ada jawaban. Iya gak ada jawaban. Terus agak jauh kakek itu kok hilang gitu. Hilang kakek itu. Saya panggil teman saya. Ada kakek tadi lewat di belakang saya gini. Rupanya bagaimana itu Mas? Bungkuk itu kakeknya bawa tongkat. Oh, jenggotnya itu panjang Mas. Walah. Bawa tongkat gini. Kenapa Mas kelihatan kan? Itu malam itu kan? Iya kan saya ada senter itu dia. Oh, ada senternya, ya. Iya. Terus itu permisi sama saya itu. Iya gini saya. Habis itu tak apa namanya? Ketika di kejauhan hilang. Tak senter sama saya. Kok nggak ada gini? Kita kan jam 10-an nih. Gitu ya Mas? Iya. Temennya juga melihat itu? Enggak, teman saya nggak melihat. Oh, hanya Mas yang Iya. melihat? Teman saya lihat kakek-kakek gitu sama saya ke teman saya itu. Iya. Di mana ada kakek-kakek? Di sini sepi katanya. Enggak ada orang sama sekali katanya. Saya wis merinding Mas. Iya. Apa itu? 2 kali sudah itu ya? Iya merinding itu wis. Saya pas apa namanya itu melumpuk sama teman saya itu mancing. Berkumpul itu? Iya. Terus itu kayak ada bau amis-amis gitu Mas. Di mana itu? Ditambah itu saya sama teman saya itu wis. Amis baunya. Ditambah itu kayak apa gambarannya? Apa dekat dengan sesuatu bagaimana? Apa ada bambunya bagaimana? Makam. Oh, ada makam. Iya. Ada makam Di pinggir mana makam itu? di sebelah utaranya. Sebelah utaranya. Itu makam pemilik tambak itu bagaimana? Nggak tahu juga saya. Nggak tahu juga ya. Iya. Cuman ada 1 makam di sana. Agak jauh antara 5 kaki lah dari tambak itu. Iya. Makamnya itu panjang Mas. Panjang. Iya. Berarti orang dulu mungkin itu. Panjang makamnya itu. Katanya keramat katanya Mas. Nah setelah saya cari itu ya keliling tambak bau itu. Saya cari. Memang kan di tambak itu kan wajar lah kayak ada bau amis itu bangkai-bangkai ikan gitu ya. Tapi itu saya cari kok gak ada bangkai ikan sama sekali. Gak ada bangkai ikan. Tapi semakin dicari baunya semakin menyengat. Itu. Baunya ya? Iya. Kok aneh gitu ya? Semakin menyengat. Saya cari saya sama teman saya itu berduaan. Setelah itu Bau itu memang di tengah apa tambak itu apa di pinggir tambak? di pinggir-pinggir itu. Di pinggir-pinggir tambak itu ya. Menyengat pokok baunya. Semakin dicari semakin menyengat baunya. Iya. Nah, saya cari terus itu saya senter ke depan ya. Loh, Iya. apa itu putih-putih gini ke teman saya ya? Sama teman saya itu disamperin Mas. Saya gak berani saya ada Iya. di belakang saya. Apa itu gini aku? Mana nggak ada katanya. Nah, terus saya ke sana. Saya senter lagi. Bolong Mas. Bolong? Iya, itu sosoknya putih tuh. Bolong. Di sininya nih bolong. Terus temennya juga melihat itu? Iya, teman saya kabur Mas. Saya cengang gini saya. Walah. Saya takut saya Mas. Ketika Mas lihat itu apa yang Mas Mas kabur apa diam? Sempat baca ayat-ayat anu itu saya Mas. Al-Qur'an. Iya. Tapi itu gak hilang-hilang itu putih itu. Saya kabur wes saya. Oh, kabur. Dia sempat mata emas enggak? Saya yang menatap dia itu ngadepnya ke sana Mas. Membelakangi saya. Ngadepnya. Walah. Tapi bolong di sini. Bolong Mas. Ada belatungnya gitu Mas. Di anu itu, di dalam itu.
Ada apa? Dia mengeluarkan suara tidak? Kayak orang menangis itu mas. Suaranya. Gitu. Wah. Tapi nggak kencang itu suaranya. Iya. Setelah itu saya panggil teman saya, ambil pancing, beres-beres wis. Mau pulang wis. Setelah pulang. Apa kata temannya mas ketika melihat itu mas? Kenapa gak kabur tadi katanya? Iya. Saya kayak ada yang iya kayak ada yang nahan itu mas. Iya. Mau kabur saya. Kayak ada yang nahan gitu. Gak bisa bergerak saya. Jaraknya mungkin dekat di sini mas dengan sampean mas. Ya, Berapa kira-kira? 1 meter? 3 langkah lah. 3 langkah. Dekat, lumayan dekat. Saya takut itu. Setelah itu beres-beres pancing saya pergi ke sepeda. Sepeda itu boros mas. Bebannya itu bocor. Cari bengkel saya. Didorong itu? Iya didorong sama teman saya. Cari bengkel. Terus itu ada pemukiman mas. Dekat tempat itu? Iya agak jauh wis. Agak jauh. Iya dorongan. Ada pemukiman tapi kayak gak ada orangnya gitu perkampungan gak ada orangnya itu mas. Cari bengkel saya di sekitaran sana itu gak ada mas. Terus saya dorong wis sampai jalan raya. Saya dorong sepeda itu, ada bengkel buka satu ya bengkel. Setelah itu saya tempel ban itu, terus itu saya perjalanan pulang wis. Itu jalannya gelap mas. Sepeda saya itu terasa berat mas. Sepeda itu kok berat sepeda ini. Itu melewati jalanan gelap mas. Jalannya gak ada lampu mas. Iya, kok berat sepeda saya gini. Nah habis itu noleh ke belakang saya. Teman saya masih ada kan. Noleh, saya kan bawa sepeda sendiri-sendiri mas. Oh gak boncengan berarti. Iya. Nah habis itu kenapa sepeda kamu kok berat gitu katanya sepeda saya. Katanya teman saya itu. Gak tahu gini. Saya lanjut perjalanan. Habis itu berat mas. Sepeda itu. Kayak ada yang gonceng itu. Iya kayak ada yang gonceng itu. Habis itu saya noleh ke knalpot gitu mas ya. Ada semacam anak kecil gelantungan di knalpot itu mas. Anak kecil? Iya semacam anak kecil itu. Gelantungan di knalpot itu. Sambil gini mesem-mesem itu mas. Iya. Teman saya di belakang teman saya. Itu sepeda dalam keadaan hidup itu? Iya hidup itu. Saya kan kok berat sepeda gini. Toleh gini saya ke knalpot. Ketika melihat itu mas berhenti apa gimana? Enggak, tak lanjutkan sama saya. Sambil baca ayat kursi. Iya. Ya pancet itu. Gelantungan di knalpot itu. Setelah sampai rumah itu mas ya. Saya cek lagi saya. Kok tiba-tiba hilang mas? Apanya hilang? Itu yang gelantungan itu. Hilang. Yang tadinya di jalan itu gelantungan. Iya. Sekarang hilang. Hilang mas. Heran saya kemana tadi itu sama saya. Setelah hilang apa yang melakukan? Ya tak tinggal sama saya sepeda ditaruh di luar rumah, nggak dimasukkan sama saya. Takutnya masuk ke rumah juga itu mas. Iya. Tinggal sama saya ditaruh di ditaruh di depan rumah, nggak dimasukkan. Mas nggak takut diambil orang mungkin? Ya saya berharap diambil orang itu. Sepedanya memang keramat itu paling memang. Peninggalan sepeda itu. Peninggalan gimana? Peninggalan kakek saya. Oh sepeda ya itu kan pernah dibuat kecelakaan sepeda itu. Kecelakaan sepeda sama sepedanya, tapi korbannya itu musuhnya itu mati. Ada lagi mas pengalaman saya yang lebih seram itu mas. Apa itu mas? Ya tepat mancing itu, tapi mancingnya itu di alas, kayak alas itu mas, di laharan mas. Di laharan? Iya. Laharan Semeru lah. Bukan, itu kayak alas itu mas. Itu semacam kawah itu mas. Semacam apa? Bendungan. Danau. Semacam bendungan itu. Iya. Nah di situ kabarnya dulu tempatnya orang gantung. Di sana itu. Iya. Ketika itu mas mancing sendirian apa gimana? Iya sendirian saya. Kok berani mas sendirian itu? Coba mas. Coba. Iya. Coba. Padahal sana kan sudah ada ceritanya kan. Iya. Tahu ada yang gantung di sana. Saya coba di sana kan katanya besar ikannya di sana mas. Katanya. Saya coba mancing habis isya mas. Habis isya. Iya habis isya. Habis isya itu saya mancing.
Terus sekitaran jam 9 gak dapat ikan mas. Ikannya gak mau makan gitu lah. Terus itu kan tempat gantungan itu. Oh apa talinya itu? Iya talinya masih ada. itu masih ada, nggak dilepas mas. Nah saya mancing, saya fokus ke tali itu mas. Fokus saya. Gak ada angin ya mas. Gak ada apa itu, goyang sendiri itu mas. Talinya itu mas. Walah. Goyang sendiri gini. Kayak ada yang ngegerakin itu mas. Iya. Nah terus sama saya tak samperin mas ya. Bisa beri sama Mama? Iya mas. Saya penasaran saya. Berani. Saya samperin, saya minta ya. Dapat mas. Enggak dikasih mas. Enggak Ada anu. Iya. Tali itu goyang kan Maya. Kok baunya kayak bau-bau menyan gitu Maya. Tolak-tolak saya mas. Habis itu ada penampakan mas. Di sebelah tali itu. Tali itu ada di dalam bangunan gubuk apa di? Bukan, ada di pohon. Pohonnya itu tapi ada agak besar mas pohonnya. Oh di pohon. Iya di pohon gelantungan gini. Iya. Nah tali itu kan goyang-goyang itu Maya. Tak apa. Saya diri sana sini. Iya. Tiba-tiba ada penampakan. Di pohon itu. Sebelahnya pohon itu. Iya. Ada penampakan itu bajunya putih, full putih mas. Setelah itu kok wangi gini anu sama saya apa baunya kok wangi gini mas. Iya. Nah, katanya jangan mancing di sini katanya. Kalau mau selamat jangan mancing di sini katanya. Terus gimana mas ketika mendengar itu? Saya terdiam saya mas. Terdiam ya? Iya, kaget saya mas melihat sosok itu mas. Terus pas pulang apa gimana itu? Setelah Enggak, saya itu? lanjut mancing saya masih mas. Lanjut mancing masih Iya. ya? Enggak, itu. berarti emang enggak mendengarkan kata dia berarti? Iya, enggak mendengarkan. Nah, terus itu lanjut mancing, kok ada yang kayak ada yang nyakar itu mas di punggung saya mas. Walah. Kayak ada yang nyakar gitu. Nah, setelah apa ini dan saya? Kok sakit gini mas? Tapi baju saya enggak robek mas. Nah, setelah dicakar itu saya berpikir sama mas. Kok setiap saya mancing malam itu mesti diganggu gitu mas? Mesti diganggu makhluk halus itu. Iya. Nah, akhirnya saya tuh berhenti gak mancingan malam Berhenti mas? Iya. Kalau sampai mancing, sekarang? Iya sampai sekarang. Kalau mancing paling siang gitu Siang ya? Iya. Paling lama jam berapa? Sore? Kadang jam 9 pagi, kadang jam 4 sore itu mas. Pulang udah ya? Akibat karena sering diganggu oleh makhluk halus ketika malam hari. Iya. Jadi gak mancingan malam Iya. Ya mas, terima kasih mas sudah hadir dan bagi cerita dengan suara horor. Enggak mas, dulu mas. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.